Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fayal hadirun a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat serta curahan karunia, kembali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala di petang hari ini kita dipertemukan di majelis kita di malam Senin sebagaimana biasanya, dan semoga Allah Rabbuna Jalla wa Ala menuliskan dan mencatat apa yang kita upayakan di kesempatan kita di petang hari ini sebagai amal soleh, pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari di mana kita harus berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang pernah kita lakukan selagi di dunia. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan duduknya di dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan duduknya kita dan hadirnya kita di sini sebagai wasilah bagi kita sekalian turunnya sakinah, turunnya ketenangan pada setiap diri kita, juga sakinah di lingkungan kita, dan juga tentunya sakinah di keluarga kita. Dan ikhwan fillah a'azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Ia mengaruniakan kepada kita taufiknya berupa ilmu yang bermanfaat, dimudahkan kita dalam belajar dan menuntut ilmu serta memahaminya dengan pemahaman yang benar, serta kita pun mohonkan kepadanya agar Allah Rabbuna Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita bisa dan mampu serta dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Ikhwatal iman a'azakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan kita di pekan yang keempat, yaitu terkait dengan sirah atau perjalanan dari uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, imam dan juga pemimpin kita, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya semoga dengan belajar sirahnya beliau, dengan belajar perjalanan hidup beliau, semakin menumbuh kembangkan dalam setiap diri kita rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga semakin menumbuh kembangkan dalam setiap diri kita upaya dan semangat untuk senantiasa meniru dan mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga dengan kita belajar dan menuntut sirah perjalanan beliau ini, kita di rumah tangga kita khususnya bisa mempraktekkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, khususnya bagi kita para imam, para pemimpin di rumah tangga kita masing-masing. Ikhwatal iman a'azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih berada di pembahasan itu terkait dengan hijrahnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita masih bahas terkait dengan hijrah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempatan kita di malam hari ini atau di petang hari ini, kita akan sedikit mengupas dan mengambil ibrah serta pelajaran dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Surah Al-Anfal ayat yang ke-30, yang mana surah ini atau ayat ini ada
kaitannya, ada hubungan erat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, konspirasi yang mereka laksanakan dan mereka lakukan dalam rangka menghadirkan dan mendatangkan kemadaratan bagi dakwah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara umum, dan juga kemadaratan bagi diri pribadi baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Anfal surah ke-8 ayat yang ke-30, Allahu Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ingatlah tatkala orang-orang kafir, ya, tatkala orang-orang kafir musyrikin Quraisy di kala itu, mereka apa? Memikirkan daya upaya, mereka berusaha, ya, memeras pikiran mereka dalam rangka apa? Dalam rangka liyuthbituka, untuk menangkap dan memenjarakanmu, wa yaqtuluk aw yaqtuluka, atau dalam rangka membunuhmu, aw yukhrijuka, atau dalam rangka mengusir dan mengasingkan engkau, yaitu dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi ini ada 3 upaya yang merupakan makar mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, yang kita sudah lewati dulu pelajarannya terkait dengan pertemuan mereka, parlemen Quraisy di Darun Nadwah, ya. Ya, 3 upaya yang mereka lakukan, mereka akan upayakan, ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka memikirkan tipu daya, dan Allah adalah khairul makirin, sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi mereka punya makar, orang-orang musyrikin Quraisy punya makar, mereka punya upaya untuk mendatangkan kemadaratan, mereka berkonspirasi dalam rangka menghadirkan dan mendatangkan keburukan bagi dakwah Islam secara umum dan juga secara khusus bagi pribadi baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan, wallahu khairul makirin, Allah zat yang jauh lebih baik sebagai pembalas tipu daya mereka. Itu ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memang 3 hal tadi yang disebutkan di ayat adalah merupakan 3 hal yang terlontar, ya, yang terlontar dalam diskusi mereka internal pembesar-pembesar Quraisy yang terjadi di Darun Nadwah, gitu ya. Ada yang berikan ide untuk apa? Untuk diusir, udah usir aja, ya, Muhammad itu usir aja jauh dari negeri kita, biarin kemana dia mau pergi, gitu ya. Ada yang mengatakan tangkap saja, penjarakan saja, karena sudah terjadi di zaman sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang, ya, ditangkap, dipenjara sampai mati, gitu ya. Atau yang ketiga usulannya, ini adalah usulannya Abu Jahal, ya, yaitu apa? Dibunuh saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diterima di parlemen tersebut, usulannya Abu Jahal ini yang diterima. Nah, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat yang semisal dengan ini ada beberapa dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana permusuhan yang sangat keras orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang berada di seberang kita kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang berupaya untuk melakukan berbagai macam tipu daya, makar, dalam rangka memadaratkan dan mencelakakan kaum muslimin. Contoh misalnya dalam surah ketiga, surah Ali Imran, ayat ke-54, Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, wa makaru wa makarullah, wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar dan Allah pun membalas makar mereka, gitu ya. Jadi ayat yang semisal dengan ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjuk tegaskan kepada kita bahwasannya mereka orang-orang di luar sana, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang membenci terhadap Islam, berupaya untuk melakukan makar dan tipu daya dalam rangka mencelakakan Islam dan kaum muslimin.
Dalam surah yang ketiga pula, adalah surah Al-Imran pula di ayat 120 tadi, 150 di ayat 54 ini 120-nya. Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, in tamsaskum hasana, jikalau kalian ditimpa dengan kebaikan, jikalau kalian ditimpa dengan kebaikan. Imam Qatadah rahimahullah menafsirkan makna hasanah dengan keharmonisan, persatuan, gitu ya. Jadi kalau kaum muslimin ini harmonis, bersatu, nah gitu. Itu ya, satu tubuh. Ta'suhum, kata Allah, itu menyakitkan bagi mereka. Nah, itu ya. Itu menyakitkan bagi mereka. Dalam benak mereka itu sebuah apa? Sebuah pencapaian yang membuat mereka bersedih hati gitu lah ya. Jadi kalau kalian ditimpa dengan kebaikan, salah satu makna hasanah di sini, walaupun makna secara umum hasanah dari segala bentuk kebaikan, namun Imam Qatadah rahimahullah ya, beliau menafsirkan makna hasanah di sini adalah persatuan, keharmonisan gitu ya. Dalam satu tubuh, satu jalan. Tasum itu menyakitkan bagi mereka. Mereka anggap itu sebagai sebuah keburukan bagi mereka. Wa in tusibkum sayyi'ah, namun sebaliknya kata Allah, jikalau kalian ditimpa dengan keburukan, kalian, Allah menyebutkan kalian, kita ditimpa dengan keburukan. Ya. Beliau menafsirkan, Al-Imam Qatadah menafsirkan keburukan itu apa tadi? Lawan dari persatuan, lawan dari apa? Keharmonisan. Berarti apa? Perpecahan, perselisihan, ya, persilangan, saling berseberangan satu dengan yang lain. Yafrahu biha, mereka berbahagia dengan hal tersebut. Jadi kalau kaum muslimin ini ditimpa dengan keburukan, apapun jenis konsep keburukannya, terlebih terkait dengan masalah persatuan, ya, jadi ditimpa dengan keburukan, saling gontok-gontokan gitu ya, saling berselisih satu dengan yang lainnya, berpecah belah, itu yang yafrahu biha, mereka bahagia dengan hal tersebut. Orang-orang musyrikin itu bahagia dengan hal tersebut. Allahu Akbar. Lalu kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu, jikalau kalian memiliki dua hal, yaitu apa? Sabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan pernah sedikit pun memadaratkan kalian makar dan tipu daya mereka sedikit pun pula. Ya, innallaha bima ya'maluna muhit, ketahuilah kata Allah, Allah itu melikupi segala apa yang mereka perbuat. Artinya apa yang dilakukan oleh orang-orang makar itu semua di bawah kendali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha melikupi kekuasaannya, ya, melingkupi mereka semua. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ayat yang punya korelasi dengan pembahasan kita tadi terkait dengan bagaimana makar dan tipu daya orang-orang musyrikin dikala itu berupaya untuk mencelakakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, tipu daya makar yang mereka lakukan. Dan di ayat tadi disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 120 tadi, makar dan tipu daya itu yang mereka upayakan, yang mereka usahakan, ya, dalam rangka tadi menimpakan kemadharatan kepada kita, itu kalau kita hadapi dengan sabar dan bertakwa, tidak akan sedikit pun memadaratkan kita. Kata Allah apa? In tasbiru wa tattaqu, dua hal. Jikalau kalian sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, enggak akan memadaratkan sedikit pun juga bagi kalian upaya dan tipu daya mereka akan sia-sia. Karena apa? Karena Allah melikupi apa yang mereka perbuat. Gitu ya. Jadi solusi dari kita menghadapi hal makar dan tipu daya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, dalam ayat tersebut Allah menyebutkan apa? Sabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa. Ketahuilah hadirin jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang mereka lakukan
apa yang makar apa yang mereka susun dan rencanakan, ya, yang mereka konspirasikan, Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melihat dan menyaksikan mereka. Jangan kita punya persepsi dan anggapan Allah tidak memperhatikan mereka. Waliyadzubillah. Jangan punya persepsi seperti itu. Apapun yang mereka lakukan, makar apa, seburuk apapun terhadap Islam dan kaum muslimin, Allah melihat dan memperhatikan mereka. Tidak ada satupun celah yang luput dari pandangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surah Al-Fajr Allah berfirman apa? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar memperhatikan mereka. Benar-benar memperhatikan mereka. Ya. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, dan sejarah sekali lagi kita belajar bagaimana makar dan tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW ternyata tidak sedikit pun memadaratkan Nabi SAW. Padahal sudah disusun tuh rencananya secara matang lah. Abu Jahal kan mengusulkan apa? Agar setiap kabilah mengirim utusan, kan gitu ya. Setiap kabilah mengirim utusan. Orang-orang yang diutusnya pun bukan orang sembarangan, namun orang-orang mulia, punya darah dan nasab mulia di setiap kabilahnya. Jadi bukan orang sembarangan. Ya. Disebutkan di sana ada 11 orang. Ya, ditunjuk ada 11 orang terkemuka di antara mereka. Pertama ada Abu Jahal, kemudian Al-Hakam, kemudian ada Uqbah bin Abu Mu'ayyid, kemudian ada An-Nadhr bin Al-Harith. Yang kalau kita yang masih ingat jemaah sekalian, An-Nadhr itu mereka siapa? Orang yang menimpakan kotoran unta di tengkuk Nabi SAW ketika Nabi sujud di Ka'bah. Masih ingat dulu kisah yang pernah kita pelajari yang sampai putri Nabi SAW Fatimah radhiyallahu anha menangis ya, dan membersihkan sedikit demi sedikit kotoran unta, kotoran yang berada dari lambung unta, bukan kotoran yang jatuh ya. Jadi ada suku yang ada seseorang yang baru selesai menyembelih unta, lambungnya diambil, isi lambungnya masih basah, masih kotor, itu diangkat dan ditimpakan ke tengkuk dan kepala serta punggung baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya ini An-Nadhr bin Al-Harith yang dulu pernah kita pelajari. Kemudian yang keenam ada Zam'ah bin Al-Aswad, yang ketujuh ada Tu'aimah ya bin Adi, kemudian ada yang kedelapan ada Abu Lahab, yang kesembilan ada Ubay bin Khalaf, kesepuluh ada Nubih bin Al-Hajjaj dan saudaranya Munabbih bin Al-Hajjaj. Ini ada 11 orang yang ditunjuk, dan ini mereka adalah para pembesar dan tokoh yang memiliki darah mulia di setiap kabilah. Mereka dipersenjatai dengan senjata yang sangat berbahaya tentunya, di kala itu ada pedang yang sangat tajam. Kenapa 11 orang ditunjuk dari setiap kabilah? Supaya keluarga Nabi SAW tidak bisa melawan, menuntut balas. Karena kalau satu orang yang membunuhnya misalnya, akan gampang dituntut balas oleh keluarga besar. Karena sudah kita bahas, orang Arab itu salah satu sifat yang yang sangat kuat di antara mereka adalah tali persaudaraannya sangat kuat. Orang Arab itu begitu. Satu nasab, satu darah, satu keluarga. Kalau ada yang terluka satu, maka keluarganya akan, walaupun berbeda pendapat, walaupun secara agama banyak di antara mereka yang musyrik, tapi ketika keluarganya diganggu, semangat kekeluargaannya muncul, akan menuntut balas. Nah, kalau yang melakukannya kan dari semua kabilah se-Mekah, susah menuntut balasnya. Nah, tujuannya itu. Jadi mereka melakukan makar, melakukan upaya, melakukan tipu daya untuk mencelakakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah berhasil? Secara mencatat, mereka justru malah gigit jari. Nggak berhasil upaya mereka. Jadi benarlah apa yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah tabaraka di ayat tadi apa? Wa intasbiru wa tattaqu. Hadapi tipu daya dan makar mereka dengan kesabaran dan juga takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Biar Allah yang membalas, biar Allah yang mengatur semuanya. Ya. Biar Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk makar dan tipu daya mereka. Balasan Allah jauh lebih indah.
Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya. Dan sejarah mencatatkan luar biasa, kalau secara hitungan manusia kan mustahil ya. Mustahil tidak? Mustahil. Rumah Nabi SAW, Nabi yang hanya seorang diri dikepung oleh 11 orang yang bukan orang sembarangan. Tentu ini adalah orang-orang pembesar yang punya kepiawaian lebih daripada masyarakat yang lain, terlebih dalam masalah urusan memainkan pedang itu ya. Tapi ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Benar apa yang difirmankan oleh Allah, kata Allah apa? Ya, innallaha bima ya'maluna muhit. Ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Apa yang mereka lakukan semua berada di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat di mana sama-sama sudah kita ketahui ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan meminta siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidurnya, di pembaringan beliau dengan selimut beliau. Selimut dari Hadramaut ya, dari negeri Yaman dengan berwarna hijau yang biasa dipakai oleh Nabi SAW berselimut. Lalu Nabi SAW keluar dengan begitu mudah, padahal kalau secara hitung-hitungannya bagaimana bisa meloloskan diri dari kepungan 11 orang ya, yang mereka punya niat yang sama, ingin mencelakakan. Tapi ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Dengan begitu mudahnya Nabi SAW keluar dari kepungan tersebut dengan perantaraan ya, yaitu apa? Nabi SAW diperintahkan oleh Allah menaburkan apa? Pasir, lemparkan ke kepala-kepala mereka, dan mereka tak melihat sedikit pun. Dengan membaca firman Allah di surah Yasin yang sudah kita ketahui sampai di ayat apa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshayna fahum la yubsirun. Ya, sampai pada kali itu dah mereka tidak bisa melihat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal lewat di depan batang hidung mereka. Gitu ya. Ini adalah mukjizat. Ini adalah mukjizat dari Nabi, mukjizat dari Allah Tabaraka wa taala untuk nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Tabaraka wa taala kalau berkehendak tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Tabaraka wa taala. Allah berkehendak. Padahal kalau secara hitung-hitungan kan sulit. Tapi kalau sudah berkehendak, mudah bagi Allah Subhanahu. Allah menyelamatkan hambanya yang bersabar dan bertakwa. Kuncinya sabar dan bertakwa. Allah akan selamatkan dengan cara yang mungkin di luar prediksi manusia. Dengan cara yang di luar prediksi manusia. Ingat janji Allah bagi mereka yang bertakwa apa? Allah akan berikan solusi, makhraj, jalan keluar dari apa? Segala bentuk permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kuncinya sabar dan bertakwa. Allah akan bela, Allah akan tolong. Kalau yang membela dan menolong masih manusia juga masih ada harapan, masih ada kemungkinan bisa dikalahkan. Tapi kalau yang sudah membelanya Allah, siapa yang akan bisa melawan? Gitu ya. Siapa yang akan bisa melawan? Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Ya, salah satu ibrah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah dua hal tadi apa? Hadapi makar dan tipu daya mereka dengan apa? Sabar dan bertakwa. Tingkatkan kesabaran dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Dengan itu Allah Tabaraka wa taala akan menjaga dan melindungi kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan ya menjaga dan melindungi kita. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Sedikit saya kutip nih perkataannya dari Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau terkait dengan kaid yang dimaksud dengan tipu daya. Apa sih yang maksud tipu daya orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir di luar sana? Kata beliau dia adalah keburukan-keburukan yang diinginkan oleh orang-orang kafir agar ditimpakan kepada orang-orang Islam, dan tipu daya mereka kepada orang Islam untuk menghalangi mereka dari petunjuk dan jalan kebenaran. Jadi ada dua tipu daya orang-orang kafir di luar sana yang mereka upayakan untuk menimpa kaum muslimin. Ada dua. Yang pertama apa? Menimpakan keburukan kepada personal, kepada pribadi seorang muslim, itu yang pertama, atau kepada kaum muslimin secara umum, itu yang pertama. Dan yang kedua apa?
Menimpakan keburukan yang untuk menghalangi manusia, menghalangi mereka dari jalan yang benar. Jadi kalau dikerucutkan muaranya ke situ. Apapun makar yang mereka rencanakan dan mereka susun, muaranya ke situ. Ingin menimpakan keburukan bagi umat Islam dan menghalangi mereka dari jalan yang lurus, itu intinya. Menghalangi mereka dari jalan yang lurus, menghalangi manusia dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau dikerucutkan, apa yang dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ini benar adanya. Jadi makar dan tipu daya mereka itu bermuara kepada dua hal tadi: menimpakan keburukan secara personal bagi kaum muslimin itu sendiri dan menghalangi mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lurus, itu ya. Dan ya, kisah pun atau sirah ini pun berlalu ya, terjadi di mana baginda yang mulia SAW lolos dari kepungan mereka, bisa melewati di hadapan batang hidung mereka tanpa terlihat gitu ya. Dan tentu ini adalah mu'jizat. Dan mu'jizat bukan satu hal yang bisa kita pelajari, bukan satu hal yang bisa kita pelajari. Ini semua karunia dari Allah bagi siapa? Bagi mereka yang sabar dan bertakwa. Terlebih mukjizat adalah pertolongan Allah bagi siapa? Bagi nabinya. Ya, jadi pernah saya singgung juga terkait dengan ada beberapa manusia di zaman sekarang yang katanya berupaya menemukan tongkatnya siapa? Nabi Musa. Oh, gitu ya. Dalam ada upaya mereka mencari tongkat Nabi Musa, karena menurut Al-Quran kan Nabi Musa membelah lautan gitu ya. Mereka anggap tongkatnya yang punya petua. Mereka anggap tongkat yang punya tuah gitu, punya kemampuan. Ya tongkat ya kayu seperti biasa. Kalau tongkat dipegang sama kita ya dipukul-pukulin ke batu juga paling tongkatnya yang patah. Tapi karena yang memukulkannya sosok behind the tongkatnya itu, sosok di balik tongkatnya itu yang mengakibatkan dipukulkan ke batu, tongkatnya mengeluarkan 12 mata air, dipukulin ke laut, lautnya terbelah. Jadi bukan tongkatnya yang punya kemampuan, itu semua adalah mu'jizat dari Allah untuk menolong dan membantu siapa? Rasulnya, utusannya. Kita pun kisah Nabi Muhammad seperti ini. Kita naburin pasir ke kepala orang. Ya, bukan sesuatu hal yang bisa yang kita ini semua anugerah dan karunia dari Allah dalam rangka Allah menolong Rasulnya. Jadi tidak untuk kita pelajari secara ini. Ini semua adalah anugerah dari Allah untuk menolong, membantu Rasulnya. Kita mau ngambil pasir sekubik pun dilemparkan ke muka orang, ya kelilipan orang. Ya, enggak seperti itu konsepnya gitu maksudnya. Jadi tolong jangan disalah pelajari dan jangan sampai disalah pahami. Ya, bahwasanya ini konsep adalah anugerah dari Allah dalam rangka menolong Rasulnya. Ketika Allah sudah menolong, cara Allah yang jalan gitu. Kuncinya tadi sabar bertakwa. Mungkin dalam hitungan manusia enggak mungkin, mustahil, tapi Allah sudah berkehendak, fayakun, pasti akan terjadi gitu ya. Dan itu yang terjadi, ikhwan fillah azakumullah, bahwasanya ilmu Allah itu melingkupi segala sesuatu. Ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Ya. Dan itu adalah apa yang dihadapi oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di mana baginda sallallahu alaihi wasallam keluar dan bisa selamat dari kepungan 11 orang tadi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau langsung bertemu dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW meninggalkan rumah pada malam hari tanggal 27 Safar tahun ke-14 Nubuwah, tahun ke-14 kenabian. Ya, disebutkan tanggal 27 bulan Safar. Ya, menuju ke rumah rekannya, ya, yang sejati yang mulia siapa? Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Lalu berdua mereka meninggalkan rumah, ya, dari pintu belakang rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau secara rute kan dari Mekah ke Madinah tuh ke utara ya.
Kalau secara lu tuh kan gitu. Dari Mekah ke Madinah tuh ke utara. Jalannya tuh begitu. Ya, tapi ini tentu atas bimbingan wahyu. Nabi SAW tidak begitu saja jalan ke utara karena akan dengan mudah tertangkap. Nabi justru malah kemana? Ke arah selatan, ke arah Yaman dulu. Dari Mekah ke arah Yaman dulu ke selatan sampai sejalan kurang lebih 5 mil dari Mekah tuh ke arah selatan. Nah, gitu. Jadi ketika manusia orang-orang musyrikin mencoba mengejar Nabi, ya ke utara nggak ketemu karena memang Nabi ke selatan dulu. Jadi muter dulu ke selatan dulu. Ya, sejarak sekitar 5 mil ya dari Makkah sampai ketemu di apa namanya? Di gunung yang bernama Gunung Thaur. Gunung yang beda kalau di sana gunungnya dengan di Indonesia ya. Banyak pohon, banyak. Di sana kan gunungnya dengan penuh bebatuan segala macam. Ya, sementara Nabi SAW tidak mengenakan alas kaki ya. Bahkan Nabi SAW tidak jarang jalannya sambil jinjit. Tujuannya apa? Agar tidak meninggalkan jejak. Kalau jalan di pasir kan ketahuan, oh ini jejak ada orang nih, ada 2 orang. Ya, tidak jarang Nabi jalan-jalan sampai jinjit supaya tidak meninggalkan jejak. Medan yang sangat sulit ya, naik ke gunung-gunung bebatuan yang besar yang harus dilewati. Dan beliau tidak mengenakan apa? Tidak mengenakan alas kaki. Tidak mengenakan alas kaki. Dan beliau dipapah oleh temannya yang mulia, itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sampailah beliau di di puncak gunung. Dari sana ada gua ya, yang dikenal dengan sebutan Gua Thaur. Gua Thaur. Berjarak 5 mil kurang lebih dari kota Mekah ke arah selatan, ke arah Yaman. Nah, saat beliau sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini berada di mulut gua, nih sebagai apa tuh namanya ya, contoh kepada kita betapa sikap seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bagaimana beliau memuliakan dan menjaga nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membiarkan Nabi masuk ke gua terlebih dahulu sampai ia jamin guanya sudah kondusif gitu ya. Beliau dulu yang masuk tuh ke guanya, dibersihkan dulu segala macam. Ya, kemudian setelah kondusif, setelah layak, barulah beliau mempersilahkan Nabi SAW masuk ke gua tersebut. Dan Nabi SAW tertidur di pangkuannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍahu. Tertidur di pangkuan beliau radhiyallahu anhu. Sampai ada kisah apa? Yang Nabi terbangun oleh apa? Oleh tetesan air matanya Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau menahan rasa sakit sengatan binatang yang menyengat beliau. Beliau nggak mau bereaksi dengan sengatan itu karena khawatir membangunkan Nabi. Bayangkan saking cintanya sama Nabi SAW. Karena kalau istilahnya ngibasin gitu, khawatirnya Nabi kebangun kan, tidur di pangkuan. Beliau tahan rasa sakitnya sampai menangis, sampai netesin air mata, dan tak sengaja air matanya nimpa ke wajah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun terbangun dan disampaikan kenapa. Beliau menyebutkan bahwasannya beliau disengat binatang. Ya, disengat oleh binatang itu ya, digigit. Lalu Nabi SAW ya mengobati bekas gigitannya dengan air liur beliau, dan langsung seketika itu pula hilang rasa sakitnya. Allahu Akbar. Yaitu adalah mungkin itu salah satu ibroh, pelajaran kenapa orang tua kita kalau dulu sakit suka diludahin ya. Pernah nggak kalau sakit suka jatuh diludahin? Mungkin ini dari kisah ini. Ya, sakit berdarah zaman kita kecil kan dulu ya, lari-lari berdarah, langsung diludahin sama orang tua kita kan. Mungkin ini salah satu kisah ibroh ini dari kisah ini. Ya. Hilang sakitnya Pak waktu itu? Oh hilang langsung ya? Oh luar biasa. Langsung hilang. Sugesti ya. Tapi memang ini salah satu dari konsep Tibun Nabawi ya. Salah satu dari konsep Tibun Nabawi. Memang air liur kita itu mengandung begitu banyak enzim yang dengannya
ya menjadi wasilah, bisa menjadi obat dan penyembuh gitu ya. Jadi obat dan penyembuh. Ya, di samping pertama tentu ini karena mukjizat Nabi ya. Nah, digigit misalnya binatang berbahaya, berbisa, di kena air liur Nabi langsung hilang, ini salah satu yang pertama jelas mukjizat ya. Yang kedua itu pun bisa dibuktikan dengan riset ilmiah ya. Ini secara keilmuan masuk akal, logis gitu ya, kenapa air ludah gitu. Karena memang air ludah itu banyak unsur yang bermanfaatnya, ada banyak mengandung enzim, yang satu diantaranya bisa menghilangkan bisa menghilangkan, menjadi antiseptik gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya salah satu dari pasta gigi ya. Nah, ada salah satu dari pasta gigi yang moto mereka itu ingin meningkatkan jadi iklan jatuhnya ya. Katanya karena dengan mengembalikan kualitas air liur bisa menyembuhkan berbagai macam dampak buruk di mulut gitu. Karena memang seperti itu. Nah, ini kisah ini ya. Rasulullah SAW meludahi bagian yang gigit tersebut sampai hilang rasa sakitnya. Dan mereka berdua, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di dalam gua itu selama berapa hari, berapa malam? 3 malam. Jadi beliau itu singgah di situ sampai 3 malam di gua Tsaur itu, ya, yang berjarak 5 mil dari kota Makkah. Yaitu disebutkan dalam sejarah, yaitu dari mulai malam Jumat, ya, malam Sabtu sampai malam Ahad, 3 malam. 3 malam baginda yang mulia SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama di situ. Dan di malam harinya Abdullah bin Abu Bakar, itu putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selalu menemani di situ, menemani ayahandanya dan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi di malam hari menemani di situ sambil tentunya membawa perbekalan. Dan di siang harinya beliau pergi ke kota, jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Ada di kotanya di Mekah dan nyari informasi, apa yang didapat di informasi, tentu kan informasi penting di kala itu ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dalam rangka mencari Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq kan gitu ya. Nah, informasi itu dikumpulkan oleh putranya Abu Bakar, itu Abdullah. Malam harinya datang ke tempat tersebut dan menyampaikan apa yang terjadi. Di samping di sana ada Abdullah bin Abu Bakar, juga di sana ada budaknya Abu Bakar atau pembantunya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Amir bin Fuhairah, yang tugasnya apa? Menggembala kambing. Tugasnya gembala kambing. Gembala kambingnya ke arah situ. Supaya apa? Supaya sore harinya nanti susu kambingnya bisa diperah, diminum oleh baginda yang mulia SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah sore hari jalan, kambingnya dibawa ke kota. Untuk apa tujuannya? Untuk menghapus jejak Abdullah. Nah, gitu. Jadi nggak kelihatan jejak Abdullahnya, dihapus dengan apa tuh? Dengan kambing yang jalan. Cerdas, udah tekniknya tuh udah teratur. Jadi jalan ke sana, bolak-balik, dihapus jejaknya oleh kambing. Nah, gitu. Dan itu selama 3 malam berada di mana? Di gua Tsaur, ya. Selama 3 malam berada di gua Tsaur. Itu seperti itu, dan informasi selalu disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang terjadi di Mekah. Dan di kala itu ya tentu emosi yang meluap-luap sudah klimaks ya di benaknya Abu Jahal dan teman-teman, karena ternyata mereka tidak berhasil menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jangankan membunuh, menangkapnya pun enggak, bahkan melihatnya pun enggak gitu kan. Ia marah mendatangi putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu siapa? Ya, Aisyah, baginda ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan ya, Asma, kakaknya, Asma binti Abu Bakar. Menempelengnya sampai disebutkan dalam riwayat anting-antingnya lepas itu ya, tempeleng sama Abu Jahal. Wallahu a'lam bishawab. Dari apa yang saya sampaikan dan itu berupa kebenaran murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang khilaf, yang salah, yang keliru itu kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan.
Saya mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berlepas diri dari perkara tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.